Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas K3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaplikasian program K3 pada proyek konstruksi di Kota Bandung. Next. Di kelompok 8 sendiri terdapat 4 anggota, yaitu Muhammad Rizky Saputra, Intan Nur Aini, Jauhar Salsabila, dan saya sendiri Muhammad Babang Prayogi. Next. Poin pembahasannya terdapat 6, yaitu latar belakang, dasar hukum atau regulasi, K3 di bidang konstruksi, tangkap darurat, sertifikasi, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Next. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saudara kita Rizky. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari K3 konstruksi ini adalah menurut International Labour Organization atau ILO tahun 2018 menyebutkan bahwa lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia Pasifik. Lebih dari 250 juta kecelakaan terkait. Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, bahwa pada tahun 2020, kasus kecelakaan kerja di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 tercatat 182,83 kasus kecelakaan kerja. Setiap harinya kurang lebih dari 12 pekerja di Indonesia yang mengalami cacat permanen dan 7 pekerja meninggal dunia akibat dari kecelakaan di tempat kerja. Dengan kecelakaan kerja terbesar diperoleh di sektor manufaktur dan konstruksi sebesar 63,6%. Yang kedua ada dasar hukum dan regulasi. Adapun dasar hukum atau regulasi terkait K3 konstruksi, yang pertama ada di UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Yang kedua ada Permen PU nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Yang ketiga ada PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Yang keempat ada Permen PU nomor 9 tahun 2008 tentang pedoman SMK 3. Yang kelima ada keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri PU Cap 174 underscore men underscore 1986 nomor 104 KPTS 1986 tentang K3 di tempat kegiatan konstruksi. Selanjutnya ada Permenaker Trans nomor 1 tahun 1980 tentang K3 pada konstruksi bangunan. Selanjutnya ada UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dan yang terakhir ada Permen PUPR 02 2018. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Johar. Maaf, maksud saya saudari Intan. Untuk selanjutnya, di sini terdapat K3 di bidang konstruksi. Next. Di sini terdapat istilah keselamatan dan kesehatan kerja, di mana pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor ke-463 1993 adalah keselamatan dan kesehatan kerja
adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 pada tahun 1992 bagian 6 tentang kesehatan kerja pada pasal 23 berisi yang pertama, kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Yang kedua, kesehatan kerja meliputi perlindungan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Dan yang terakhir, setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Next. Terdapat program kesehatan dan keselamatan kerja, di mana menurut Dewan K3 Nasional, program K3 ini merupakan upaya untuk mengatasi ketimpangan pada 4 unsur produksi, yaitu manusia, sarana, lingkungan kerja, dan manajemen. Program ini meliputi administrasi dan manajemen, P2K3, kebersihan, dan tata ruang, peralatan K3, pengendalian bahaya dan beracun, pencegahan kebakaran, keadaan darurat, penerapan K3, dan sistem evaluasi program. Program keselamatan dan kesehatan kerja harus dirancang spesifik untuk masing-masing perusahaan sehingga tidak bisa sekedar meniru atau mengikuti arahan dan pedoman dari pihak lain. Next. Di sini terdapat elemen-elemen yang patut dipertimbangkan dalam mengaplikasikan program K3, yaitu sebagai berikut. Komitmen pimpinan perusahaan untuk mengembangkan program yang mudah dilaksanakan. Kebijakan pimpinan tentang K3. Ketentuan penciptaan lingkungan kerja yang menjamin terciptanya kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Ketentuan pengawasan selama proyek berlangsung. Pendelegasian wewenang yang cukup selama proyek berlangsung. Ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pemeriksaan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Melakukan penelusuran penyebab utama terjadi kecelakaan kerja. Mengukur kinerja program K3. Yang terakhir, terdapat pendokumentasian yang memadai dan mencatat kecelakaan kerja secara kontinu. Next. Ya, yang berikutnya ada tujuan program kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja secara umum adalah mempercepat proses gerakan nasional K3 dalam upaya memberdayakan keselamatan dan kesehatan kerja guna mencapai kecelakaan yang nihil. Ada juga tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah menurut Sumangur 1992. Yang pertama ada melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. Yang kedua ada menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Dan ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Nah, selanjutnya juga ada tujuan dan keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Menurut Sejun H. Manulang 2001. Yang pertama ada melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua ada menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Dan terakhir sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Next. Selanjutnya ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui. Itu menurut Permenaker. Dan lanjut ada kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta, benda, atau kerugian terhadap proses.
Kecelakaan kerja juga dapat didefinisikan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Menurut Sumakmur 2009, kecelakaan juga dapat dipicu oleh kondisi lingkungan kerja yang tidak aman seperti ventilasi, penerangan, kebisingan, atau suhu yang tidak aman melampaui ambang batas. Selain itu, kecelakaan juga dapat bersumber dari manusia yang melakukan kegiatan di tempat kerja dan menangani alat atau material tersebut. Next. Nah, ada pula kendala dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan dari segi perikemanusiaan, biaya, dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban, serta citra organisasi itu sendiri. Lalu ada beberapa faktor yang mendorong keselamatan kerja harus diperhatikan dengan baik. Menurut Soeharto, 1995 adalah yang pertama ada rasa peri kemanusiaan, penderitaan yang dialami oleh yang bersangkutan akibat kecelakaan tidak dapat diukur dengan uang, adanya kompensasi hanya membantu meringankan. Dan kedua ada pertimbangan ekonomis, hal ini dapat juga berupaya biaya kompensasi, kenaikan asuransi, kehilangan waktu kerja, juga penggantian alat-alat yang mengalami kerusakan akibat terjadinya kecelakaan atau lalu ada hambatan yang sering terjadi dalam proyek konstruksi dari sisi pekerja atau masyarakat. Ini dari sisi pekerjanya. Yang pertama ada tuntutan pekerjaan masih pada kebutuhan dasar. Lalu kedua, banyak pekerja tidak menuntut jaminan ketiga karena SDM yang masih rendah. Lalu ada hambatan yang sering terjadi dalam proyek konstruksi dari sisi perusahaannya. Yang pertama adalah perusahaan yang biasanya lebih menekankan biaya produksi atau operasional. Kedua, memilih meningkatkan efisiensi pekerja untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang penerapan program K3 di pihak perusahaan. Dan keempat, ada kurangnya pengawasan dari pengawasan sanksi dari pemerintah kepada perusahaan yang bersangkutan. Lalu berikutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pekerja enggan melakukan menggunakan peralatan pelindungan, yaitu yang pertama sulit atau tidak nyaman atau mengganggu untuk digunakan. Yang kedua, peringatan yang rendah akan pentingnya peralatan keamanan. Dan ketiga, ketidakdisiplinan dalam penggunaan. Berikutnya berupa aplikasi program K3 pada proyek konstruksi di Bandung. Penelitian ini mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proyek konstruksi di Kota Bandung dengan melihat kendala dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi di Kota Bandung. Pengambilan data dilakukan pada proyek pembangunan gedung tinggi yang sedang berjalan di Kota Bandung menggunakan sampel beberapa responden dengan menyebarkan kuesioner langsung ke 10 proyek besar di lapangan dengan melibatkan para pekerja proyek konstruksi yang terlibat di dalam proses pembangunan gedung tinggi. Adapun jumlah kuesioner yang disebarkan berjumlah 50 kuesioner, sedangkan yang diisi dan dikembalikan berjumlah 32 kuesioner dengan responden yang berbeda-beda. Next. Terdapat beberapa metode. Di sini metode penelitian dalam mengaplikasikan program K3 pada proyek konstruksi. Yang pertama, metode pengumpulan data. Di mana metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menyebarkan kuesioner dan pengamatan secara langsung pada beberapa proyek yang sedang dikerjakan di Kota Bandung. Yang kedua, proses penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang nantinya digunakan untuk analisis dan pembahasan pada penelitian ini. Kuesioner akan dibagikan secara langsung kepada para responden. Responden pada penelitian ini adalah para pekerja yang bekerja di proyek konstruksi di Kota Bandung. Next. Dan yang terakhir, metode analisis data.
Berdasarkan hasil analisis terhadap program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kota Bandung, didapatkan hasil bahwa pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja yang berlangsung di Kota Bandung mengutamakan keselamatan dan mengingatkan pekerja dan masyarakat yang berada di luar proyek dengan cara pemasangan sigboard keselamatan kerja, pemasangan rambu atau informasi mengenai proyek, pagar proyek atau larangan mendekati proyek, dan jalur penyelamatan untuk para pekerja di dalam proyek. Walaupun program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada Kota Bandung banyak yang mengutamakan perlindungan terhadap publik, program keselamatan dan kesehatan kerja yang lainnya harus lebih diperhatikan lagi untuk keselamatan kerja para pekerja yang berada di dalam proyek dan mengecilkan resiko terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Baik, yang selanjutnya adalah tanggap darurat. Tanggap darurat sendiri berarti kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi bencana yang cenderung luas dan bisa melibatkan seluruh pekerja, juga berpotensi menimbulkan korban bencana dan kerugian materi. Perencanaan tanggap darurat. Terdapat beberapa poin yang harus dilakukan menurut OSHA. Yang pertama adalah prosedur pelaporan kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Kedua, kebijakan dan prosedur evakuasi mencakup jalur evakuasi, tim evakuasi atau floor warden di setiap lantai, zona evakuasi atau saran evakuasi lainnya. Yang ketiga, proses tindakan darurat mulai dari pra-kejadian saat terjadi kejadian darurat dan pasca kejadian. Prosedur juga mencakup pembahasan tentang peralatan darurat, peralatan pemadam kebakaran, alarm, peralatan P3K, hingga prosedur emergency shutdown. Sistem emergency shutdown adalah suatu sistem yang digunakan dalam industri peminyakan sebagai sistem pelindung atau safety dari bahaya-bahaya seperti kebakaran dan tekanan berlebih yang dapat menyebabkan ledakan. Biasanya sistem ini beroperasi apabila keadaan darurat dengan mematikan sistem proses. Dan yang terakhir, susunan tim tanggap darurat mencakup koordinator, tim evakuasi, petugas P3K, dan petugas lain yang diperlukan. Sertifikasi. SKA K3 Konstruksi adalah sertifikat khusus yang menjadi bukti kompetensi tenaga ahli konstruksi. Sertifikat yang biasanya berlaku untuk tender proyek konstruksi adalah yang dikeluarkan oleh LPJK. Terdapat beberapa persyaratan untuk memiliki sertifikat tersebut. Persyaratan pembuatan SKA K3 Konstruksi. Setiap level SKA K3 memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Berikut ini persyaratan umum sesuai dengan tingkat keahliannya. Yang pertama, ada ahli K3 Konstruksi muda. Memiliki minimal ijazah D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau memiliki ijazah teknik S1 sesuai bidangnya dan memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Yang kedua, ahli K3 Konstruksi media memiliki dua persyaratan, yaitu yang pertama memiliki ijazah teknik S1 sesuai bidangnya dan memiliki pengalaman minimal 7 tahun atau memiliki ijazah teknik S2 sesuai bidangnya dengan pengalaman minimal 2 tahun. Yang terakhir adalah ahli K3 konstruksi utama, memiliki ijazah teknik S1 sesuai bidangnya dan memiliki pengalaman minimal 12 tahun atau memiliki ijazah S2 sesuai bidangnya dengan pengalaman minimal 5 tahun. Berdasarkan hasil analisis terhadap kendala dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di Kota Bandung, didapatkan hasil bahwa kendala selama ini dalam menerapkan K3 terjadi karena hambatan dan dari sisi pekerjanya. Hal ini terjadi karena para pekerja lebih mengutamakan tuntutan kebutuhan dasar atau pokok, tidak mengetahui jaminan maupun pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi. Di samping itu, banyaknya keluhan pekerja tentang alat pelindung diri atau APD yang membuat para pekerja tidak nyaman dan lebih terbiasa dengan apa adanya tanpa alat pelindung diri. Semua ini menyebabkan kendala dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada konstruksi tersebut. Next. Berikut adalah pemaparan dari presentasi kita di kelompok 8. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami dari kelompok 8 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.